Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Rosari Kolo dengan NPM 22220016. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Timur semester 5A, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Etika Administrasi. Pengarang buku ini adalah Khairul Uman MSI MAG. Penerbitnya adalah CV Pustaka Setia. Dalam buku etika administrasi ini terdapat 6 bab. Yang pertama itu bab 1, konsep etika administrasi negara. Konsep etika administrasi negara merujuk pada prinsip-prinsip moral dan norma-norma etis yang mengatur perilaku, keputusan, serta tindakan pejabat atau aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Untuk memahami konsep ini secara mendalam, perlu dijabarkan arti dari masing-masing kata kunci. Pertama itu etika administrasi negara dan etika administrasi negara. Pertama itu etika. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang apa yang dianggap baik atau buruk, serta bagaimana perilaku seseorang seharusnya. Dalam konteks administrasi negara, etika merujuk pada standar moral yang harus dipatuhi oleh para pejabat atau aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Kedua, administrasi. Administrasi merujuk pada pengelolaan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks negara, administrasi adalah proses pengelolaan kebijakan, regulasi, dan pelayanan publik oleh pemerintahan atau institusi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, negara. Negara adalah organisasi politik atau pemerintahan yang memiliki otoritas untuk mengatur wilayah tertentu dan masyarakat yang berbeda di dalamnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyatnya. Yang ketiga, etika administrasi negara. Etika administrasi negara mengacu pada pedoman moral yang harus dipatuhi oleh pemerintah atau aparatur negara dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, etika administrasi negara sangat penting karena menjadi dasar bagi integritas pemerintahan. Etika ini memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh para pejabat negara tidak hanya didasarkan pada aturan hukum tetapi juga pada prinsip-prinsip moral yang menjaga kepentingan publik. Kedua, bab 2 itu ruang lingkup etika administrasi negara. Ruang lingkup etika administrasi negara mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan moralitas dan perilaku yang diharapkan dari para pejabat dan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah pembahasan mengenai ruang lingkup tersebut. Etika dan moralitas. Etika dan moralitas adalah landasan utama dalam administrasi negara, khususnya bagi para pejabat yang bertugas melayani masyarakat. Etika mengacu pada standar prinsip yang mengatur perilaku, sedangkan moralitas adalah nilai-nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Di dalam administrasi negara, etika dan moralitas mencakup komitmen untuk berlaku jujur, adil, dan menghormati hak-hak publik. Hal ini sangat penting karena menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Moralitas juga menjadi pedoman bagi pejabat untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka berfokus pada kepentingan umum dan keadilan. Garis-garis besar landasan etika. Landasan etika dalam administrasi negara berfungsi sebagai panduan moral bagi para pegawai publik dalam menjalankan tugasnya. Garis-garis besar ini meliputi integritas, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan ketulusan dalam bertindak. Akuntabilitas, tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil, serta kesiapan untuk diaudit dan dievaluasi. Transparansi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan akses publik terhadap informasi yang relevan. Profesionalisme, melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi dan kewajiban yang telah ditetapkan. Keadilan dan kesetaraan, memberikan layanan tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi hak dan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Landasan etika berfungsi sebagai pemandu moral bagi para pegawai negara agar tidak
tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi tetap berpegang pada prinsip keadilan dan pelayanan publik. Etika sosial dalam administrasi negara mengacu pada tanggung jawab pemerintah dan pejabat publik untuk menghormati dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan. Etika sosial memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan bersama, menghargai hak asasi manusia, dan mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan yang ditetapkan. Ini juga melibatkan komitmen untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memfasilitasi inklusivitas dalam pelayanan publik. Bab 3. Legitimasi kekuasaan negara. Legitimasi kekuasaan negara adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu politik dan administrasi negara. Legitimasi ini mengacu pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap otoritas negara dan pejabatnya untuk memerintah dan membuat keputusan yang mengikat. Berikut adalah pembahasan mengenai pengertian legitimasi, jenis-jenis legitimasi dan sumber legitimasi kekuasaan negara. Yang pertama, pengertian legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintahan. Legitimasi merupakan fondasi yang memungkinkan negara untuk menjalankan otoritas dan memperoleh kepatuhan dari warganya tanpa paksaan berlebihan. Kekuasaan yang sah atau legitimate dianggap lebih stabil dan berkelanjutan karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat bahwa otoritas tersebut berhak menjalankan fungsinya. Legitimasi tidak hanya muncul dari aspek legalitas, tetapi juga dari penerimaan moral dan sosial. Oleh karena itu, negara yang memiliki legitimasi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari rakyatnya, karena masyarakat merasa bahwa kekuasaan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai yang mereka setuju. 2. Jenis-jenis legitimasi. Menurut Max Weber, terdapat 3 jenis legitimasi yang umum dalam pemerintahan, yaitu legitimasi tradisional. Legitimasi tradisional didasarkan pada adat dan kebiasaan yang telah lama ada di masyarakat. Kekuasaan jenis ini sering ditemukan dalam sistem monarki atau kerajaan di mana kekuasaan dianggap sah karena diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat menerima otoritas ini karena merupakan bagian dari tradisi yang mengakar. Legitimasi karismatik. Legitimasi karismatik didasarkan pada karisma atau daya tarik pribadi dari pemimpin. Pemimpin yang karismatik mampu menginspirasi kepercayaan dan loyalitas masyarakat karena kepribadian, visi atau tindakan heroik mereka. Meskipun efektif, legitimasi karismatik sering bersifat sementara karena bergantung pada individu, bukan institusi. Legitimasi legal berdasarkan pada sistem hukum dan aturan yang rasional di mana kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang disepakati bersama. Ini adalah jenis legitimasi yang paling umum dalam sistem demokrasi modern. Masyarakat menerima otoritas karena prosesnya dianggap adil, transparan, dan berbasis pada aturan hukum. 3. Sumber legitimasi kekuasaan negara. Legitimasi kekuasaan negara dapat bersumber dari berbagai aspek, antara lain konstitusi dan hukum. Konstitusi dan hukum menjadi sumber utama legitimasi dalam negara modern. Melalui hukum yang disepakati bersama, negara memperoleh otoritas untuk membuat peraturan dan menegakkan kebijakan. Kebijakan hukum memberikan dasar formal dan prosedural bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaan. Dukungan rakyat. Dukungan rakyat merupakan sumber penting lainnya dalam legitimasi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, dukungan ini diwujudkan melalui pemilihan umum, di mana rakyat memberikan mandat kepada pejabat publik untuk memimpin. Pemerintah yang memiliki dukungan kuat dari rakyat akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kinerja pemerintah juga menjadi sumber legitimasi. Pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga stabilitas, dan memberikan pelayanan publik yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
Akuntabilitas atau keterbukaan dalam menjalankan tugas juga meningkatkan legitimasi karena masyarakat dapat mengawasi dan menilai tindakan pemerintah. Nilai dan norma sosial, legitimasi juga bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dipegang oleh masyarakat. Pemerintah yang menghormati dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya atau agama yang dianut oleh masyarakatnya akan cenderung memperoleh legitimasi yang kuat. Peran lembaga internasional dalam era globalisasi, dukungan atau pengakuan dari lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, atau Bank Dunia juga dapat menjadi sumber legitimasi bagi suatu pemerintahan. Pengakuan internasional dapat memperkuat posisi negara dalam kancah global serta menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bab 4. Etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Organisasi baik di sektor publik maupun swasta memerlukan pedoman etis untuk memastikan bahwa tujuan dan kegiatan yang dilakukan selaras dengan kepentingan bersama serta untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Berikut adalah uraian tentang pemahaman etika dalam organisasi, nilai-nilai dan keutamaan dalam organisasi, serta konsep moral organisasi. 1. Memahami etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi adalah pedoman perilaku dan keputusan yang mencerminkan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam lingkungan kerja. Etika organisasi melibatkan pemahaman mengenai apa yang benar dan salah, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan atau keputusan terhadap individu dan kelompok lain di dalam maupun di luar organisasi. Etika dalam organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan menghormati hak serta kepentingan semua pihak terkait, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Etika organisasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi, konflik kepentingan, penipuan, atau diskriminasi. Dengan menegakkan standar etis, organisasi dapat meningkatkan kepuasan karyawan, membangun kepercayaan publik, dan menjaga hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan. 2. Nilai dan keutamaan dalam organisasi. Nilai dan keutamaan adalah prinsip-prinsip inti yang membimbing perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Nilai-nilai tersebut membentuk budaya organisasi dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan serta interaksi antar anggota organisasi. Beberapa nilai dan keutamaan penting dalam organisasi adalah integritas. Integritas adalah kualitas yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Dalam organisasi, integritas penting untuk membangun kepercayaan di antara anggota tim dan juga dengan pihak eksternal. Organisasi yang menjunjung tinggi integritas menghindari tindakan manipulatif atau curang dan selalu berusaha untuk beroperasi secara jujur. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab setiap individu dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Dalam organisasi yang mengedepankan akuntabilitas, setiap anggota diharapkan transparan dan siap untuk dievaluasinya kinerjanya. Profesionalisme berarti bekerja sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku, termasuk kompetensi, komitmen, dan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Profesionalisme memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kejujuran dan keterbukaan sangat penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dalam organisasi. Karyawan yang jujur dan terbuka cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja dan pemimpin, serta mendukung penyelesaian masalah dengan cepat. Keadilan dan kesetaraan berarti memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap setiap individu dalam organisasi. Ini mencakup kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan, serta menghindari perlakuan istimewa atau biasa berdasarkan faktor non-kerja.
Kerjasama dan rasa hormat, kerjasama dan rasa saling menghormati sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Nilai ini mendorong sikap toleransi dan mendukung budaya kerja yang inklusif, di mana setiap anggota organisasi dihargai. 3. Moral organisasi. Moral organisasi adalah standar dan prinsip moral yang ditetapkan dalam organisasi yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks kerja dan interaksi dengan pihak-pihak terkait. Moral organisasi merupakan bagian dari budaya organisasi dan dapat sangat mempengaruhi cara kerja serta suasana lingkungan kerja. Moral organisasi melibatkan hal-hal seperti prinsip keadilan. Moral organisasi menekankan pada penerapan prinsip keadilan termasuk dalam proses rekrutmen, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan. Setiap anggota organisasi harus merasa diperlakukan secara adil dan setara. Kesejahteraan karyawan. Organisasi yang baik memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, termasuk keselamatan kerja, kesehatan, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Moral organisasi juga mencakup perlindungan hak karyawan dan mengembangkan karir. Tanggung jawab sosial organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada anggotanya, tetapi juga kepada masyarakat. Oleh karena itu, moral organisasi seringkali mencakup tanggung jawab sosial dan etika lingkungan, seperti memastikan operasional yang ramah lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Transparansi dalam proses dan keputusan. Moral organisasi menuntun adanya transparansi dalam proses-proses yang mempengaruhi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian dan terima kasih.